Holy market, holiday. Halo Rifa, Awan, Yo, Pak. kamu lagi liburan juga, Wan? Ya, lusa rapot sih. Oh, Rifa liburannya kemana? Siapa? Hah? Keluar kota? Masih di mute, Rifa. Rifa masih di mute. Kamu kapan liburannya, Kanastri? Tiap hari liburan, Pak. Tiap hari liburan di rumah. Mengisi apaan nih? Sekarang lagi kelas meeting ya, Rifa? Kana? Iya, lagi kelas meeting. Kamu nggak ikut kelas meeting? Maksudnya? Kelas meeting tuh yang perlombaan di antar kelas, gitu-gitu. Iya, lomba bikin video masak itu yang di Instagram. Oh, masak. Oh, kamu jadi kontingen ini lomba Kelas, video, ya. perwakilan kelas. Oh, iya. Iya, jadi kan Holy Market sekarang mengangkat ini apa namanya? Temanya holiday karena kan biasanya kalau Desember kan ini ya biasanya pada liburan nih yang pelajar juga habis semesteran bagi rapot gitu. Cuman biasanya sih kalau rapotnya kurang baik liburannya juga ini ya. Liburannya jadi setengah hati gitu. Beda kalau memang nilai rapotnya bagus gitu ya. Artinya liburannya maksimal gitu karena ya mungkin mereka 6 bulan tuh melalui proses belajar yang sangat padat gitu sehingga meluangkan ininya apa waktu liburannya dimaksimalkan gitu. Nah, emang gak ada rencana liburan, Kanasri? Ada sih. Keluar kota apa ke ini dalam kota aja? Dua-duanya sih beda-beda gitu kan. Oh, biasanya kemana, Kanasri? Pantai, gunung, atau puncak? Tapi cuman nginep di hotel, jadi nggak keluar staycation gitu, mager-mager. Oh iya ya, apalagi di masa pandemi begini ya. Iya. Jadi cuman ganti suasana gitu kali ya. Iya. Yang darinya panas mungkin lari ke tempat-tempat yang sejuk gitu. Biasanya sih begitu ya. Biasanya sih orang-orang Jakarta gitu biasanya larinya ke yang pemandangan yang hijau, terus dengan suasana yang alam yang sedikit sejuk, angin sepoi-sepoi gitu. Biasanya sih mereka ke situ larinya, bisa ke puncak, bisa naik gunung gitu. Terus kalau dapat voucher misalnya kan Nasri, voucher holiday atau liburan gratis, kamu mau kemana kan Nasri? Vouchernya mau dicairin aja, bisa disimpan terus mau tidur aja di rumah. Iya, jadi tidur juga merupakan bagian liburan dari Kanasri kali ya. Tidur menjadi liburan ya, Kanasri ya? Iya. Rifa, kamu di mana sih? Asik, Rifa jalan-jalan. Iya. Rifa di mana? Kamu masih di mute, Rifa. Jangan kepencet nih ininya nih. Apa kameranya? Bon, kamu kemana rencananya, Bon?
Nggak ada kemana-mana sih, corona Nggak. gini kan. Oh iya. Meneruskan ini aja musiknya, perjuangan musik. Iya lagi coba-coba itu. Oh gitu. Jadi liburannya dengan bermusik gitu ya, Wan? Ya boleh lah dibilang gitu. Iya. Emang gimana kemarin? Eh, ada kelanjutannya nggak setelah ngobrol bareng Udah sih. dengan teman-teman? Kemarin Hah? udah bikin kasarannya udah dikasih ke Bang Sigit tuh. Oh, udah ya. Oh, Udah gitu. ada ya. Sudah dijadwal juga. Tapi udah ada progres selepas kamu ngobrol-ngobrol bareng. Udah kok, udah jadi ada yang kasarannya gitu, rekaman kasarnya. Udah gitu ya, tinggal action lagi ya. Tapi jangan-jangan salah satu grup kamu anggotanya juga liburan. Nanti gimana, Wan? Nggak tahu nih. Ya, Ada bilang sih kan. kayak sih maksimalnya di Januari, Wan. Iya emang Bang Sigit juga bilangnya emang mau Januari kok. Iya, karena ya begitu ya. Karena apalagi kamu grup band 4 sampai 5 orang, biasanya kan di bulan Desember ya ada aja tuh salah satunya gitu. Yang misalnya mau istirahat dulu, mau liburan dulu gitu. Ya. Tapi ya bagi yang enggak ya misalnya ya kerja aja dulu, artinya berproses aja dulu gitu. Jadi mereka tinggal mengikuti gitu. Jadi jangan nunggu juga, jangan nunggu dia juga gitu. Artinya yang punya waktu ya silakan berproses dulu gitu, mempersiapkan gitu. Jadi yang habis liburan masuk tinggal mengikuti gitu. Iyalah. Yang Bang Reja itu di mana sih Pak, tempatnya? Di Pancoran. Namanya apa mau tahu nih? Bapak lupa namanya. Dia pokoknya di Pancoran tuh deket belakang Gudang Sarinah dulu. Oh. Asik sih, artinya dia juga nanti bisa jadi masukan tuh buat gitu. Oh. Dulu saya pernah lihat anaknya ini ya, Mariska Soekarno ya, anak punya band itu yang bertiga ya? Oh iya, betul. Oh itu di situ tempat Ya, sama. Oh di situ juga ntar. ya nanti kamu kan bisa dikasih tuh tone-nya kayak gimana. Oh iya. Gitu, kamu nanti lebih diarahkan gitu. Gak apa-apa ya, artinya tawar menawar juga nggak apa-apa, Wan, gitu. Kalau maunya apa, dia seperti apa, nanti dibicarakan kayak gitu. Enak yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Gitu kan? Ya, jadi kalau satu arah juga nanti salah satunya pasti ada yang nggak puas kan gitu. Pasti. Tadinya gue mau begini nih gitu. Tapi ya penyesalan kan biasanya datang belakang ya. Kenapa gue kemarin nggak bilang ya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Ini tuh sebenarnya Remedial boleh ajak teman gitu kan atau gimana? Ya boleh kolaborasi kan? Ya dari luar. Sebenarnya ini Pak, saya ada temen nih. Kalau dilihat-lihat sebenarnya dia punya minat yang tentang seni rupanya tuh tinggi gitu. Saya lihat apa-apa mau gerak dia lagi coba-coba iseng bikin seolah-olah pameran virtual gitu. Tapi saya lihat saya pengennya sih diajak ngobrol gitu sama yang teman-teman Remedial di sini. Tapi sayangnya karena corona gini dia nggak berani kalau datang ke Good School. Ya artinya kalau memang teman kamu orang visual, Bapak nggak tahu apakah dia menjadi tim artistik kamu gitu. Misalnya dia yang membuat latar gitu ya, latar atau background dari band kamu, atau dia jangan-jangan stylist dari band kamu gitu. Tapi kalau diajak-ajak ngobrol virtual gini boleh nggak sebenarnya? Ya nggak apa-apa. Terlepas karena dia bukan Remedial sih sebenarnya, jadi kan nggak enak sama Awacil gimana gitu. Ya nggak apa-apa juga, memang kenapa gitu. Oh. Ya nggak apa-apa, sebetulnya kan bisa berkolaborasi dengan siapa nantinya gitu. Jangan-jangan bisa berkolaborasi dengan Kanas, Riva gitu, atau ya dengan Owen sendiri gitu. Betul. Atau misalnya Owen melihat potensi dia di mana nih gitu, di dalam project Owen yang musik, yang band, dia bisa di mana ya gitu. Artinya dia bisa ikut andilnya di
di sela-sela mana nih? Tuh bisa Oke, juga oke. kan. Kayak gitu-gitu mah. Gitu. Kalau andaikan dia ini dia bergabung di Remedial bisa. Ya nggak apa-apa. Memang kenapa? Jadi daftar gitu atau gimana? Nggak usah, ikut aja. Kalau daftar kan Oh, emang kalau daftar emang udah ini udah lewat. udah lewat Gabung, kan. iya gabung aja. Gabung-gabung aja gitu nyantai Ya gitu. gabung ya kalau memang dia pada akhirnya tertarik, Tarik kan. tertantang, Hmm? gitu kenapa enggak gitu. Ya kalau cuma sekedar pengen tahu, kepo apa sih remedial gitu. Ya nggak Boleh nih, apa-apa. sekali-sekali saya ajak meet Ya nggak apa? nggak ya nggak apa-apa emang kenapa Wan? Ya udah enaknya. Takutnya nggak enaknya bapak gitu yang Oh sebagai iya nggak apa-apa Wan. eh, mentor Remedial. Mm. Ya udah ntar saya berkabar Pak. Iya. Ya Wan, jadi manfaatin lah kalau memang musik menjadi liburan kamu, ya udah ini dimanfaatkan aja, misalnya habis bagi rapot, kelas meeting, artinya kegiatan sekolah sudah libur gitu ya, artinya ya sudah sekarang bagaimana kamu liburan dengan potensi kamu gitu. Misalnya dengan proyek kamu bermusik ya udah, kalau memang keluarga sepakat misalnya gitu, artinya ya sudah kita tahun ini tidak liburan dulu gitu. Ya udah, kita kan juga bisa menanggapi sebuah liburan tuh dengan apapun ya gitu. Misalnya Awan dengan ya udah dengan bermusik menikmati itu juga kan pada akhirnya menjadi liburan gitu. Iya sih. Ya kan? Jadi Liburan produktif ya, liburannya produktif gitu ya. ya begitulah untuk Iya. menyenangkan hati gitu. Ya liburan kan artinya bagaimana kita ini itu ya gembira, ceria begitu lagi. Tapi kalau memang kamu bermusik mengisi liburannya dengan ceria dan bahagia kan juga itu sama aja liburan Oh enggak, juga. mungkin gini kali. Kalau sebagai pelajar gitu kan ya. Biasanya kan setiap hari cuma sekolah-sekolah belajar-belajar. Mungkin kalau emang ada hobi dan minat bisa dilakukan di liburan sih kayak kalau menurut saya. Nah, Para bisa. pelajar sih. Ya, bisa kayak gitu. Nggak Kan selepas cari refreshing kayak layaknya orang bekerja atau gimana. ya di luar kegiatan sekolah gitu kan. Mm-mm. Ikut Artinya, remedial ini kayak juga dibilang liburan kayaknya. oh masa? Kenapa begitu, Wan? Kok Ya, kamu? maksudnya kan beda aja dari yang kegiatan dari sekolah kan saya nggak dapet di remedial gitu sih. Oh gitu. Berarti kegiatan primer saya sekolah, kegiatan sekunder saya remedial gitu dan lain-lain. Ya, benar kan karena memang fungsi seni juga kan salah satunya adalah sebagai rekreasi ya. Hmm. Selain religi, selain sosial, selain fungsi banyak lah gitu. Salah satunya kan memang fungsi seni adalah rekreasi. Ya mungkin kamu bisa mengartikan bahwa remedial menjadi bagian dari rekreasi misalkan gitu, Iya. dari rutin. Kalau karena begitu juga nggak bahwa ini adalah liburan atau ini menjadi apa gitu. Apaan ya, pengalaman baru. Jadi ya bisa dibilang liburan juga sih sebenarnya kalau ngerjain project remedial tuh seru-seruan gitu sih, kayak sekolah jadi tampaknya B aja. Tapi tetap dikerjain sekolahnya. Cuman apa ya, asik-asiknya di remedial gitu, bisa bebas. Iya, Rifa, kamu Rifa lagi naik motor ya? Oh, nggak apa-apa ya, Rifa jadi pendengar yang baik dulu. Nanti kalau udah mungkin agak sulit ngobrol di atas kendaraan gitu ya. Nanti mungkin ya Rifa, kamu jadi pendengar yang baik dulu aja. Kamu nikmati tuh suasana di jalan gitu. Nanti kalau udah sampai baru. Halo Pak. Sudah. Ya Rifa, kamu jadi pendengar yang baik dulu aja. Kamu fokus menikmati perjalanan. Ya. Ya. Kan kamu kan misalnya seorang pelajar gitu ya, liburan itu kan pasti mengikuti orang tua kah? Misalnya orang tua liburan,
kamu diajak atau kamu bisa ciptakan liburan sendiri misalkan. Kak Nasri gimana? Bisa kah menciptakan liburan sendiri atau tunggu diajak orang tua gitu? Bisa nyiptain liburan sendiri karena kadang harinya juga nggak sama orang tua gitu. Aku free, orang tua enggak gitu. Jadi kondisi seperti itu jadi kayak bikin aku makin harus mikir sok kreatif untuk bikin liburan sendiri gitu. Biasanya apa? Biasanya di hari Minggu apa, Kana? Ya pertama tidur, terus olahraga, terus nonton. Ya udah me time anak sekolah gitu. Terus karena aku sukanya main kata-kata, kalau Riva mungkin gambar gitu, terus kawan main musik. Kalau aku nulis di jurnal gitu ngasal, terus nanti diapain gitu. Itu juga me time aku. Kamu nanya-nanya nggak sih? Karena gitu, kepo gitu ke teman-teman. Lu liburannya ngapain? Lu ngapain lu? Habis bagi rapot gini-gini, suka kepo nggak ke teman-teman? Biasanya nanya, kalau stres pada ngapain? Langsung gitu ya. Begitu ya? Iya. Ya pernah akhirnya kompak nggak? Yuk kita liburan yuk gitu. Artinya terjadi kesepakatan gitu. Iya. Pas sebelum corona gitu, terus tiba-tiba ngapain gitu, jalan keluar. Atau kalau pas corona kemarin, Google Meet, ngobrol santai gitu. Liburannya dengan cara ngumpul bareng aja gitu ya. Iya, teleponan juga kayak sama virus juga, sama teleponan biasa, santai banget. Ya, jadi kalau nggak pandemi mungkin ada tuh ya kesepakatan ya, misalnya yuk ke Taman Mini gitu, Iya, itu mungkin. Ke Taman Mini, ke mana lagi sih? Atau melihat pemandangan di Bandara Halim ya. Ya, Bandara Halim gitu. Biasanya dulu SMP ada ya liburan gitu ya? Habis bareng kawan-kawan ya. Iya, dari sekolah juga gitu ya biasanya. Karena iya. Jadi kayak abis PAS juga tuh kayak udah lepas gitu kan rasanya, udah kayak bebas. Terus itu langsung ke kokas gitu karena aku sekolahnya di itu. Biasanya teman-teman sih kayak gitu. Kalau aku paling main ke rumah temen. Oh gitu. Ya biasanya kan gitu ya, ada study tour ya habis tahun ajaran baru gitu, atau akhir dari tahun ajaran biasanya kan ada study tour tuh dari sekolah, nyewa bis ke Borobudur. SMP kemarin kemana? SMP kemarin kemana? Pas 9 kan nggak ada ya. Oh, 49 yang di hack ya? Iya. Kalau kelas 7-nya itu kemana ya? Pokoknya ke area Lembang, Bandung gitu lah. Oh, Lembang, Bandung ya. 8 kalau nggak salah ke Bogor ya. Ke Bogor? Iya, ujung-ujungnya tuh ke luar Jakarta yang dingin-dingin sih paling sering. Oh gitu ya, ke Bogor. Deket banget dong. Oh, kamu alumni SMP 49? Bukan, aku dari 115. Oh, 115. Awan udah kemana aja, Wan, liburannya, Wan? Sama teman-teman, Wan? Kemana-mana di sini doang nih. Nggak ada liburan nih. Sini aja. Bener-bener nggak liburan gitu yang diharapkan. Sebelum pandemi juga, Wan? Iya sih, nggak ada. Nggak ada ya, gitu. Terakhir jadi, tahun lalu sama teman-teman sih ke Jogja gitu. Itu acara sekolah emang buat apa? Cuma kesepakatan? Kesepakatan aja. Kenapa Jogja yang menjadi sasaran, Wan? Nggak tahu sih, ngikut ya. Oh, ngikut aja ya. Pokoknya itu Jogja kayaknya gitu. Nggak kirain ada misi tertentu gitu misalnya. Nggak ada sih kayaknya. Naik apaan, Wan? Kereta apa? Naik kereta. Kereta. Iya sih, enak sekarang kereta juga udah sekitar 8 jam paling ya. 8 jam. Sebenarnya bagi kamu itu liburan apa ya?
Wan? Liburan. Liburan apa? Ya, kalau lagi kayak begini sih, saya nganggapnya kalau liburan menurut kondisi, kalau kondisi lagi begini ya yang itu tadi sih. Eh, di sisi lainnya saya bisa ini, apa namanya, bisa nge-explore bakat-bakatnya gue maunya apa atau suka di mananya. Tapi kalau situasi kayak lagi udah normal gitu, kayak suka liburan, ya pergi-pergi gitu sih maksudnya. Ya kayak pada umumnya aja orang berlibur lihat pemandangan, potret-potret dan lain-lain. Halo Bang Ja, aduh, Ih, udah holiday duluan nih kayaknya nih. pagi-pagi. Iya, Sorry waduh. telat. Ya, baru bangun nih kayaknya nih. Masih di Jogja, Bang Ja? Masih di Jogja. Oh, iya. Kemarin sama Bang Asrul di WA terus tuh, Bang Ja kesini dong gitu. Oh, nggak bisa nih gue, hujan. Parah hujannya Jogja, lagi hujan terus. Iya, malam terus gitu. Heeh. Nah, ini Bang Ja, ini ada Kanastri, ada Rifa, Halo. Owen gitu. Cuman Rifa minta izin nggak dinyalain kameranya karena lagi liburan juga. Tadi sih terlihat lagi di atas motor. Oh, Iya, jadi dia minta izin kameranya dimatikan gitu. Awan Nah, yang kemarin di Good School. Awan yang kemarin di Good School, benar. Awan Oh, kenapa nggak bisa dinyalain kameranya, Ban? Bisa bentar. Oh, bisa. Ya, oh, Kanasri ini dekat rumah Sigit. Dia Berde. tinggalnya di Halim gitu. Sama latar belakangnya sama lah kayak Sigit. Ponakannya Sigit lagi. Keponakannya Sigit. Mungkin coba kamu cari telusuri Kanasri, jangan kamu keponakannya Sigit lagi. Sorry ya, tadi udah pasang alarm, cuma tiba-tiba tadi dia 9.30. Iya, nggak apa-apa. Tadi udah nanya-nanya nih Bang Ja ke Owen. Owen, kamu liburan nggak? Ya enggak, karena sudah masa pandemi. Terus dia ikut remedial, ternyata bagian dari liburan. Oh, dia mengartikan bahwa dia ngikut kegiatan remedial ini liburan ternyata gitu. Waduh. wah, beda juga enak sekarang ya liburannya. Liburannya beda kan. Enggak, atau bisa jadi menyenangkan hati gitu ya, Bang Ja ya. Oh, Yo ini liburan ya, nih. yang penting berinteraksi ya, berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau karena Asri biasa begitu liburannya, misalnya hanya pindah suasana. Misalnya di Jakarta suasananya panas, ini pindah ke yang dingin, yang sejuk gitu. Ini SMA semua nih. Tema semua Bang Ja. Oh, Iya, Bang Ja. kalau kemarin temannya Awan siapa yang satu lagi? Jadar sama SMA juga itu. Mana dia nggak ikutan? Dia nggak ikut remedial kan dia. Makanya Oh, nggak ini. tadi malam lagi di Jogja, lagi ke tempatnya apa? Mas almarhum Mas Jaduk. Terus tadi malam ngobrol, terus ada beberapa anak SMA yang lagi lihat ada nyinden gitu, sama ada nari itu sama ngomongin musik. Seru banget buat mereka. Sama kayak Good School Bang Acil. Oh gitu. Iya, seru banget. Mereka lagi pengarsipan ke digitalisasi gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa anak yang kayaknya konteksnya sama kayak ada yang dari luar Jogja. Liburannya mereka lihat koreo, terus lihat gitu-gitu. Ternyata liburannya serius juga. Ya, jadi Bang Ja dan peserta remedial ini Bang Mirza atau dipanggilnya Bang Ja gitu ya. Jadi kamu boleh nanya juga ke Bang Ja gitu ya, arti liburan atau Bang Ja liburan ini gimana, atau kamu bisa nyari Bang Ja bagaimana strategi memanage keuangan di dalam liburan gitu. Biasanya kan kita suka kecolongan tuh. Waduh, habis nih buat beli oleh-oleh, nggak bisa buat ini gitu. Bagaimana memanage keuangan perjalanan atau bagaimana memanage waktu gitu. Misalnya kita punya target 5
5 tempat nih yang menjadi target kita, ternyata baru 3 tempat udah habis uangnya, nggak jadi. Kalau yang Bisa benar caranya, uh, kalau yang benar caranya ini kontak-kontakan sama temen yang di kota itu. oh Paling efektif tuh liburannya. Dan lumayan gitu, lumayan. sama dong. Gue juga mengandalkan alumni gitu ya. Kan penting itu, ada saudara, ada teman. Kadang-kadang jadi ada berapa tempat yang orang nggak tahu, yang tahu cuma berapa orang, jadi dapat tempat baru. Kayak tadi malam nemu jembatan lucu gitu, keren banget. Tapi nggak pernah ada di jadwalnya area destinasi wisatanya Jogja. Jadi menarik. Terus kalau ngomongin duit, ya jajannya nggak yang mahal-mahal, yang penting-penting dulu. Nahan dulu sampai hari terakhir. Ya benar. Kalau sampai terakhir baru deh tuh. Dan kalau ngomong oleh-oleh, gue jarang beli oleh-oleh sih ya. Oh jarang ya? Sama, gue juga tipe orang yang itu. Kemarin juga kemuntilan gitu ya, set. Asrul sama Wira, bang kita mampir nih dulu nih bang gitu. Beli oleh-oleh, oh ya udah gue bilang. Ya, akhirnya ada Wira kemarin? Kemarin Wira ikut. Gitu. Akhirnya ya udah, mereka pada belanja deh tuh. Ada yang beli getuk, ada yang beli wedang jahe, ada kopi gitu. Emang gue juga tuh kalau ini sama, gue tipe orang yang kalau jalan-jalan tuh jarang beli oleh-oleh gitu. Jadi orang-orang pada masuk, gue di luar aja gitu. Kecuali kalau baik paling dititipin ya. Kalau ada tipsnya nih buat ngindarin biar nggak dititipin. Ada caranya. Gimana tutup tokonya udah tutup. Kayak agak susah deh jalannya, nggak tahu di mana. Oh gitu ya, itu ya. Kadang-kadang banyak cara tuh. Kadang suka bilang, waduh, kayaknya tas nggak muat, susah buat hand carry, dan bagasi cabin di pesawat susah. Tapi udah enak lah, di zaman kalian udah enak. Ada digital ya. Mau beli oleh-oleh tinggal gosok, kayak gitu-gitu. Aplikasi marketplace gitu, Tokped, Lazada, udah gampang. Ini jadi nggak ada yang liburan keluar kota? Awan di rumah doang kan? Iya, di rumah doang. Bikin musik? Ya gitulah, iseng-iseng. Wah, ntar gue, lupa ya, besok gue kasih link ya. Link buat referensi lagu ya. Oh iya. Buat nambah-nambahin. Soalnya kemarin ketemu ada siapa yang ngurusin Mas Jaduk, anaknya tuh Tasura, kalau nggak salah nama anaknya penyanyi. Ada yang tahu Tasura nggak? Oh iya, tahu yang basisnya botak ya. Itu anaknya almarhum Mas Jaduk. Terus ada satu lagi, kemarin ketemu ada nyanyi yang kayaknya umuran kalian deh, marketnya deh. Terus main ngobrol sama temen gue yang ngurusin Pamungkas. Anak SMA banget tuh ya Pamungkas ya. Apa? Anak SMA banget, Pamungkas. Iya. Baskara. Kemarin sebelum berangkat ketemu si Sal. Kita mau berangkat, Sal ketemu. Oh iya, Sal. Iya, tapi balik lagi kalau lo ngomong liburan, gue liburan juga selain datang ke tempat gitu, ngubungin temen, ngehemat duit, gue bikin playlist. Nggak? Pasti kan bikin playlist nggak? Bikin playlist lagu nggak? Dari iPod atau Joox apa gue nggak playlist sih, gue biasanya fokus di satu artis itu aja sih kadang saya. Satu album? Iya. Kalau Ana? Nyari film aja sih, anime gitu diurutin, udah tonton maraton. Apa film? Iya, jadi playlist film gitu di maraton film. Oh, soundtrack filmnya? Iya, soundtracknya juga dicari. Oke. Kadang ngaruh tuh kalau liburan, kayak udah nyeting gitunya kan, playlistnya kan, persiapannya kan. Ya, gue kalau nyampe tempat liburan dengerin lagu. Apa? Orang yang lupa tuh selalu ingetnya kan udah di bis. Iya. Gitu. Biasanya kan supir sama keneknya tuh nyetelin VCD yang ada. Iya. Dangdut. Waduh, iya. Roke doang. Iya. Aduh, lupa. Iya, lupa sih gitu. Kalau gue kadang suka gue samperin, Mas, sorry, ini ada CD-nya, ada ini ya. Boleh tolong pasang ini aja kan? Oleh ngaruh, liburannya jadi ambience-nya, lagi lihat view-nya, kan keluar Jakarta gitu, tiba-tiba
Ya lagunya nggak sesuai konsep nih. Jadi nggak berkesan ya ke sana. Oh, itu menjadi bagian penting ya dalam liburan ya, membuat playlist lagu Oh, tuh. kalau emang karena kerjaan gue bisa di musik gitu kali. Kalau gue penting sih kayak kemarin tuh ke rumahnya ada namanya Juki Kill DJ, nama grupnya dia Jogja Hip Hop Foundation. Main diundang ke rumah dia gitu, keluar dari Jogja, terus dia punya sawah, terus rumah di tengah-tengah sawah gitu. Terus pas di rumahnya, pas menuju perjalanannya, gue dengerin lagu gue, terus dia langsung, wah, pasang playlistnya gitu. Dan ternyata ada pembahasan di mana kalau setiap perjalanan dari satu titik, satu tujuan ke satu tujuan, terus lo ngeliatin sekian banyak toko oleh-oleh, restoran, lihat warganya, terus nanti pasti ada yang kayak, nanti bakal nempel tuh memori di kepala lo tuh, lagu ini akan membuat lo teringat lo lagi ada di mana. Iya, benar. Itu ngaruh banget. Jadi kayak walaupun lo di rumah gitu, kalau lo di rumah kayak Kana tadi bilang dari soundtrack lah film nggak apa-apa, tapi nanti pas hari liburan kalau gue di rumah ya udah, gue udah tahu gue harus masang lagunya apa dari pagi. Itu ngaruh, menstimulasi otak gue biar seneng. Iya. Nah, kan biasanya kalau anak-anak SMA udah dibekelin nih Bang Ja. Misalnya study tour. Nih nak ya, gope misalnya gitu. Wah, gede juga anak sekarang ya. Gede juga. Iya nih ya gitu. Terus pas pulang biasanya mereka beli buat oleh-oleh buat keluarga ya, karena udah dititipin tuh gitu. Nah, terus biasanya itu dipakai jajan doang atau gimana karena Sri biasanya kalau dikasih bekal gitu? Dipakai jajan sama disimpan sih. Oh gitu ya. Ditabung. Iya, nggak tertarik jajan juga sekarang. Oh, wah, sama pintar. Ya gitu, Pintar. kalau tertarik banget baru mau. Wah, terus. Biasanya karena yang diincer fashion, kuliner, atau apa karena? Bebas sih, yang penting baru gitu, baru banget dan menarik. Oh. Yang kamu suka apa? Aku sukanya makan. Makanan. Iya, jadi kuliner sih mungkin. Kuliner ya. Kalau Awan kayaknya lebih beli lagu-lagu kayaknya. Iya, beli ke toko kaset, ke toko kaset. Beli alat ini yang berhubungan dengan musik Awan kayaknya. Enggak juga sih. Apa Awan apa? Ya kan kalau ini ya suka motret gitu sih. Oke. Oh, lu moto juga? Iya, moto. Nah, sebenarnya moto sih ini. Ya musik cuma iseng doang, ini nyoba-nyoba jujur ya. Oke. Mau explore kan liburan juga tadi balik lagi kan. Oh iya sih. Capture the moment nih. Ya, boleh lah. Nah, kalau Kana nih Riva bisa bersuara? Atau mau jadi pendengar dulu? Karena kamu rumahnya berapa jauh dari Sigit? Gak tahu, kalau dari Pondok Gede sih cukup jauh. 20 menitan gitu. Ke 30. Manggilnya harus Om Sigit ya? Iya, Kak Sigit lah ya, Kak Sigit lah ya. Kak Sigit. Om agak aneh. Agak aneh sih kalau kita dipanggil Om ya. Iya. Jadi, tapi kalau liburan gitu pada bangun pagi nggak? Tetap bangun pagi nggak sih? Ya bangun, basa-basi bentar, tidur lagi lama. Star muka ya. Tapi tetap bangun pagi ya, Owen? Bangun pagi karena sekolah apa karena ini? Pas nggak, ya karena kalau sekolah pasti bangun pagi ya. Maksudnya dalam konteks lagi pas liburan tetap bangun pagi nggak? Agak sih. Oke. Mumpung liburan nih bangun siang gitu ya. Iya. Bang Acil, ntar gue jam 11 izin pamit ya. Iya, Bang Ja. Jam 11 ada kerjaan harus on call Southeast Asia buat ada tulisan lagu. Iya. Ini semuanya baik-baik mau pulang, pasti nggak ketemu Bang Acil di Jogja, mau pulang. Rombongan udah balik ke Jakarta, tim Believe, gue masih stay.
Terus bos gue yang lain dari Surabaya masuk Jogja, gue pikir balik hari Minggu bareng mobil HS kedua kan. Wah, stay aja deh. Dan akhirnya, nah kalau kalian kan konteksnya liburan kan. Kalau gue sebenarnya ada kerjaan, tapi gue selalu jadi ada gue selipin liburan. Oh iya. Jadi kalau gue bisa, iya karena kalau kayak tadi kan konteksnya dibilang apa, dapat uang saku nggak gitu. Kalau semenjak gue udah nggak sekolah, setiap gue ngerjain event atau musik, gue pasti kerjaannya ada manggung di mana keluar kota, dibiayain oleh panitia. Setelah kerjaan selesai, pasti tiket gue extend. Gue lebihin 3 hari. Jadi gue pasti selalu bisa keliling Indonesia. Jadi gimana caranya pekerjaan gue bisa sambil liburan. Terus nggak keluar duit, malah dapat duit. Sambil menyelam minum kopi. Iya benar. Ya ada teman-teman ada mau yang ditanyakan nggak sama Bang Ja? Mungkin tips-tips liburan atau strategi mensiasati atau apapun lah tentang liburan gitu. Ini sih boleh nggak sih, misalkan kalau aku tuh mau liburan kayak perasaan pengen buat liburan tuh kan berarti kayak lagi capek gitu kan. Tapi kadang pas pun udah lewatin hari Minggu dan Sabtu tuh capeknya agak hilang gitu sih. Tuh mungkin liburannya kurang maksimal gimana ya? Bukan liburan yang kurang maksimal sih, emang fisiknya aja. Cuma kayak handphone aja, analoginya kayak handphone. Kadang-kadang gue sendiri kadang harus ngeriset atau ngerestart ulang. Jadi pada saat gue liburan, pikiran gue sama fisik gue menyenangkan nih, karena konteksnya liburan. Dan pengalaman gue, setiap gue pulang ke Jakarta, pulang dari luar kota, mendekati masuk Jakarta pasti tiba-tiba ada perasaan yang kayak, aduh gue harus kerja lagi nih gitu. Oh iya. Dan kayak, wah kayak fuck Jakarta lagi gitu. Iya. Wah gitu, begitu pesawat landing Jakarta, selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, gue udah kayak, wah back in the real life gitu. Iya, dan kadang-kadang jadi ternyata pikiran gue yang membuat gue udah nggak jadi lost aja. Terus ternyata satu malam gue harus tidur dulu dan gue harus dengerin lagu. Terus gue harus ngeriset lagi bahwa oh yaudah kan besok gue mau liburan lagi. Tapi sebelum liburan lagi gue harus kerja dulu nih. Oh digituin ya, hati disenangin gitu ya. Ngakalin kayak nyiasatin. Harus gitu, karena kalau enggak, karena dari dulu gue berapa kali pekerjaan, gue suka, gue nggak suka, ternyata gue harus mengerjain hal yang gue suka, ternyata gitu. Ketemunya di event sama di musik, akhirnya bisa jadi make a living, penghasilan. Ya kebalik nih, kalau orang keluar kota liburan, gue keluar kota tuh kerja, tapi habis kerja gue liburan lagi. Gimana caranya komposisi liburan sama kerja bisa balance, bisa imbang. Nah, gimana caranya begitu sampai Jakarta, sampai rumah lagi, gua nggak boleh, ya gua harus meriset diri gua lagi. Karena itu balik lagi ke guanya. Nah, kalau gua balik Jakarta, habis itu ntar gua nongkrong tempat mau ngacil, nongkrong lagi, ngobrol lagi. Jadi kan gua seakan-akan nggak apa ya bahasanya, nggak sebel, nggak bad mood gitu. Karena gue akan nulis di post-it atau note di handphone gue, next month gue kemana gitu. Gue udah nentuin. Jadi biar nggak berasa waktunya. Jadi kalau badannya capek atau apa, pasti gue jadi capek lagi. Karena gue udah berusaha seneng akan gue berikutnya akan kesini gitu. Seru. Kalau zaman sekolah gue juga gitu kok. Gue liburan, cuman kadang ibu gue nelfon, ternyata gue lupa kalau udah masuk. Bablas liburannya. Ya, jadi emang terkadang gitu ya, benar karena jadi kita liburan nih, ternyata ya mendekati akhir gitu, menjelang kita sampai Jakarta lagi tuh biasanya. Iya. Gitu hilang lagi tuh yang tadinya vibe-nya udah beda tuh. Iya. Udah kayak masuk ke sebuah rutinitas yang
aduh kemarin lagi enak. Mungkin kayak mungkin ya gue sama kayak kalian lah, pernah sekolah juga gitu kan. Kadang-kadang tapi yang menyenangkan setelah gue evaluasi, menyenangkan pada saat habis liburan zaman sekolah adalah berceritanya. Ketemu temen, oh lo kemarin kayak ini, lo tau gak kemarin gue di sini, wah itu ternyata itu jadi hal penting. Iya benar-benar. Biasanya beda tuh kan, misalnya Beda. ke Malioboro ada yang kemana. Setiap Beda. anak punya ini ya, angle yang versi berbeda masing-masing. ya. Lokasi udah beda ya kan. Benar. Gimana, Wan, Kanasri, ada lagi nih? Tapi tadi kalau ngomongin soal cerita liburan, karena sekarang udah ada kayak platform digital gitu, jadi orang udah sekedar tahu aja kan jadi males, kayak udah ke spoiler gitu dengan dia ngeliat dari Instagramnya atau gimana. Atau kayak dia kan bisa tulisnya caption dia cerita gini-gini kayak, oh ya udah gue udah tahu gitu aja. That's different thing. Walaupun ada spoiler kayak bisa atau kalau bilang. Ceritanya lewat Instagram bukan lewat ngomong langsung. Nah itu dia, itu akan jadi hal yang berbeda. Kayak sekarang gue bercerita sama lo, interaksinya beda kan. Energinya juga beda kan. Vibe kita ngobrol beda. Sama di saat lo membaca, dan ada dua menurut gue. Koreksi kalau gue salah ya. Begitu gue membaca satu di tulisan sosial media seorang teman, pasti gue akan kayak membuat gue penasaran pengen lihat bener apa enggak. Yang kedua adalah kayak ya mungkin kayak Owen bilang lebih kayak oh gitu ya jadi nggak menarik karena gue udah baca, bener nggak Owen? Maksud Owen gitu kan? Yeah. Nah balik lagi ke diri kita, gue tipikal orang yang ngerasa ingin tahu gue gede banget. Gue akan oke ini versinya dia, gue harus punya versinya gue sendiri. Jadi even kayak nonton film kan, ini orang bilang kayak, lo jangan ceritain dong ini spoiler ah. Gue I don't mind, gue nggak masalah banget gue. Karena pada saat gue nonton film itu atau pada saat gue berlibur ke tempat itu, gue punya perspektif sama pandangan gue sendiri. Jadi karena gue nggak mau katanya, gue tipikalnya gitu. Jadi kayak kita dikasih akal, dikasih rasa ingin tahu, dan itu kadang-kadang bikin gue jadi kayak wah itu hal yang berbeda, dan begitu gue baca apapun orang di Instagram ini itu gue akan ini bener nggak sih nih orang ngomong gitu, karena gue nggak bisa tipikal yang dibilang ini bacaannya katanya itu kan versi dia, dan satu kasus lagi ternyata apa yang bagus di Instagram belum tentu bagus di kenyataannya. Ada hal-hal yang terlupakan ya. Terlupakan, tertinggal, atau jangan-jangan ada yang kurang. Nggak bener, karena permainan angle foto yang bagus. Iya benar. Gue buktinya ke Malang. Gue ke Malang, ada pusat sumber air di Malang di tengah-tengah sawah. Wah, fotonya keren banget, orang snorkeling. Oke, kita cari tahu, gue bilang, kita cari tahu. Begitu gue nyampe lokasi, cuma gue nggak ngerti kok dia bisa foto gambarnya clear banget, bisa snorkeling. Ternyata tunggu airnya diem dulu 2 jam nggak ada yang berenang. Ternyata kalau pagi begitu belum ada orang seperti itu gambarnya. Tapi begitu orang banyak airnya jadi butek Bang Acil, lumpurnya naik. Mana kok kayak gambarnya ada snorkeling, wah keren banget. Nanti gue kasih lihat ini ya. Terus dia kayak kok gini ya. Terus dia teman gue bilang iya ini karena lagi rame. Jadi kalau mau besok pagi lu jam 6 udah bangun. Dan akhirnya gue begadang, cuman mau nungguin doang. Tunggu biar. Begitu matahari terbit, lihat. Oh iya, begitu siang, enggak seperti di foto. Jam 6 pagi, baru iya. Jadi duluan tuh ya. Iya, duluan. Jadi kadang-kadang, ya pokoknya kalau saran gue, kalaupun orang memberikan spoiler atau apapun, rasa ingin tahu lo akan ini benar apa enggak ya? Ini diedit nggak ya? Udah gue mau ke sana. Karena nanti pada saat lo ke sana dan ternyata emang tempatnya kadang malah di luar ekspektasi lo kerennya. Wah gila keren banget. Bener. Terkadang beda sunrise. Ya. Gue harus bangun jam 4 pagi, gue ngejar sunrise di Borobudur. Gue sampai Borobudur, wah shit, rame banget kayak bagi-bagi handphone. Kayak banyak banget, dan buat bule, buat
turis dari luar itu bayarnya 750.000 berapa? 500 apa 600 gitu. Ternyata orang lokal bayar juga. Gue bilang ya udah, gue naik masuk. Begitu masuk posisinya kemana menghadap timurnya, udah banyak orang duduk semua. Dan gue kayak, ini sih nggak nikmatin sunrise sih gue. Dan berapa kamera udah standby gitu. Oh ya Bang Ja, ini kan udah mau jam 11 nih. Sebelum 11. Bang Ja meninggalkan kita nih, mau dong tips-tips atau trik-trik atau bagaimana sih liburan yang ya bisa jadi versi Bang Ja gitu, atau share-share pengalaman bagaimana mengatur strategi liburan, tips-tips gitu. Yang pasti sih kalau di saat gue liburan, gue membebaskan diri gue menemukan hal baru. Jadi apa yang terbiasa sama rutinitas dengan kata nyaman gue yang biasa gue jalanin, itu gue lepasin. Jadi gue menerima keadaan apapun yang ada nanti gue datengin. Karena itu lumayan bagus buat ngejaga vibe-nya. Terus ya sedikit yang pasti bahas boros ya kalau liburan tuh kayak bayar jajan apa gitu. Cuman kali ini gue lebih, kalau sekarang mau beli apapun itu gue udah nentuin per harinya harus berapa budgetnya. Terus yang pasti harus banyak ngobrol sama orang sekeliling, siapapun yang ditemuin. Nah, itu yang bakal jadi memorinya sih. Karena kan experience memorinya itu yang paling penting di setiap liburan. Ya, sebelum Bang Ja meninggalkan nih, mungkin ada yang ingin ditanyain lagi ke Bang Ja atau pengen tahu? Karena mungkin ada yang ingin tahu lagi tentang liburan dari Bang Ja. Tadi dong itu, kan tadi ngebahas turis kan, turis yang bule, turis asing. Kadang sebagai orang lokalnya merasa risih ya, terganggu dengan adanya turis-turis asing ini yang mungkin ya ini udah rame atau gimana, atau udah nggak asik, atau udah mainstream atau gimana gitu. Gini, kalau buat gue definisi kata mainstream, pada akhirnya semua orang mainstream. Satu, gue nggak pernah terganggu. Gimana pun juga gue lahir besar di Indonesia pada saat itu contoh tadi lu nonton matahari lu ngerasa terganggu dengan turis gimana? Bukan terganggu secara ini ya, tapi lebih kayak wah ternyata ada orang yang berpikiran sama kayak gue gitu, dan ternyata rame, dan karena gue harus berebut spot, gue harus duduk di sebelah mana. Sebenarnya gue gak merasa terganggu, bahkan ada berapa yang umur 50-an lebih 60-an yang tua-tua di sebelah gue malah bertanya banyak hal ke gue tentang Borobudur gitu. Dan ya mau nggak mau kan berarti gue menjadi representatifnya orang Indonesia gitu. Turis guide ya. Iya, dan ternyata walaupun mereka punya guide, tapi mereka menanyakan ke gue, dan akhirnya terjadi interaksi. Di saat interaksi itu gue berpikir, oh ya udah, gue belajar bahasa Inggris gue mencoba bisa menjelaskan apa yang ada di negara gue, dan ternyata dia cukup senang sama penjelasan gue, dan akhirnya ya yang pasti gue nggak merasa terganggu. Gue lebih kayak ada pride-nya sih. Oh ya ini negara gue, gitu. Malah mereka yang kayak, dan gue nggak minder pada saat gue jelasin, ya this is my first time, gue bilang. Tapi ya kita sama, jadi pertama cuma ternyata gue nggak nyangka kalau kalian tahu juga tentang spot ini gitu. Oh ya kita lihat di tour and travel kita dijelasin gini, dan kita emang tujuannya ke Jogja mau lihat ini gitu, ke Jawa Tengah. Oke. Dan ternyata in the other side gue kayak payah nih gue, masa bule duluan yang tahu, gue telat gitu. Ada gitunya, tapi gue nggak pernah terganggu sih. Cuman paling itu dia kayak tadi gue bilang di awal, ada bagian di mana pada saat liburan definisi nyaman yang kita selama ini ada di rutinitas itu gue hilangin. Jadi karena gue tahu gue lagi liburan, jadi gue nggak boleh merasa terganggu. Hal-hal itu yang harus di luar kebiasaan gue. Karena pada saat konteks liburan adalah gue nge-explore gue kan, gue nge-explore diri gue,
gue pengen tahu kalau ketemu orang gue gimana sih gitu. Karena itu akan ketemu hal-hal baru. Jadi ya balik lagi, gue nggak terganggu dan nyiasatin gimana ya. Karena dari awal berangkat gue udah tahu gue akan bertemu dengan banyak hal yang di luar kebiasaan gue hari-hari gue. Iya. Oke, terima kasih Bang Ja ya. Nah, semoga nanti Jel, Remedial thank you bisa liburan bareng Sorry Bang Ja ya. telat ya. Iya ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Ntar Awan kalau kita ngobrol musik kabarin. Ya, thank you Bang Ja. Yuk. Ya, itu tadi artinya ya karena mungkin Bang Ja begitu ya mensiasati rutinitas kegiatannya yang padat, di sela-sela perjalanannya dia ya udah gitu dianggap menjadi liburan bagi dia gitu. Ya memang pinter-pinter juga orang sih mensiasati bagaimana kegiatan rutinitas kita jadikan sebuah liburan gitu. Ya tanpa mengurangi juga kelalaian kita terhadap ya memang yang menjadi kerjaan kita gitu ya. Kayak Bang Ja tuh dikit-dikit bisa tuh dia tuh, oh ini jadi liburan kayak gitu-gitu. Nah, apa namanya? Itu mah liburan versi ya orang-orang yang memang sudah punya kegiatan atau punya rutinitas harian gitu. Nah, kalian juga bisa tuh begitu-begitu, bisa jadi misalkan sekolah atau kegiatan ini dijadikan liburan kayak gitu-gitu. Pinter-pinter kita aja kan, kayak tadi Owen Remedial di bagian sininya nih bisa nih dijadiin liburan. Terus kayak Kak Nasri tadi bagaimana ya sudah bahwa apa sih namanya menjalani terus berproses project ya ini menjadi juga liburan gitu. Terus apa tanggapan kalian tentang Bang Ja tentang apa yang disampaikan oleh Bang Ja? Karena mungkin ada sesuatu paling aku garis bawahin itu liburan tuh tentang experience baru ya, pengalaman baru sama memori tuh banget sih. Soalnya kayak kita udah capek gitu kan sama rutinitas, pas liburan harus coba yang baru-baru gitu biar nggak jenuh sama kehidupan. Terus sih orangnya. Iya, orangnya rame gitu ya. Iya, rame banget. Tadi kalau nggak Bapak potong begitu, dia lupa itu karena gitu, wah sorry ini udah 11:30 gitu, makanya Bapak sengaja terus mengingatkan dia bahwa dia ada kegiatan lagi jam 11, maka terus Bapak ingetin. Kalau nggak dia bablas orangnya, gitu, ngomong set berbagi, dia orang yang maulah berbagi gitu ya, artinya berbagi pengalaman dia, gitu, sharing-sharing, dia orang yang kayak begitu, seru sih gitu. Tapi kita sebagai lawan interaksinya harus ya pandai-pandai mengingatkan begitu ya. Ini dikit lagi nih, ntar lupa nih gitu. Dia mah orang yang itu udah was. Tahu-tahu udah 11:30 aja gitu. Untungnya dia tadi ngingetin tuh, ya kan? Mohon maaf ya, nanti saya jam 11 ada kegiatan lagi gitu. Ya udah terus Bapak kejar kan, biar nggak bablas juga. Jadi artinya karena mendapat pandangan baru bahwa dari Bang Ja mungkin ya tadi bahwa liburan itu adalah membuka apa sesuatu hal yang baru dan apa tadi karena memorinya ya bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat setempat atau konteks yang kita kunjungi gitu. Jadi itu yang karena dapatkan yang bersama Bang Mirza. Kalau Awan gimana Awan? Tanggapan Awan tentang yang di-sharekan oleh Bang Ja? Seru juga sih tadi, sama juga kayak tanggapan sebenarnya dapat perspektif baru lagi. Ya, kalau Bapak tuh dapat tadi tuh, oh iya ternyata lagu bikin playlist itu juga harusnya menjadi sesuatu yang harus kita siapkan juga gitu ya. Artinya dengan mendengarkan lagu yang kita sukai kan perjalanan itu jadi
jadi apa ya? Jadi mengawal kita gitu ya. Emang terkadang Bapak lupa tuh membuat playlist gitu. Jadi ya udah menikmati lagu yang ada di dalam bis aja gitu. Jadi kadang-kadang sayang nih lagunya begini, coba begini. Ya karena memang nggak punya persiapan juga, lupa membawa playlist lagu gitu. Nah, kalian tipe orang yang seperti itu, misal ke destinasi tertentu, terus apakah kalian tetap ngobrol dengan teman sekelas gitu ya, teman sekolah, atau kalian ngincer misalnya guide-nya atau ngincer masyarakat setempat untuk sharing-sharingnya, bertanya begitu. Biasanya gimana? Atau biasanya berjalan berlombongan ya, berlima, berempat gitu. Gimana karena biasanya Beragam aja sih Pak. Kalau misalkan yang di situ serunya apa, suasana barunya, atau tempatnya, atau kayak wahananya gitu, ya berarti itu yang jadi fokus aku liburan. Atau kalau misalkan orang ini terkenal di daerah ini terkenal ramah nih, udah ajak ngobrol. Nah itu kayak kadang nemu juga pola pikir yang baru, cara ngobrol yang baru gitu. Jadi tuh kadang bisa beda-beda gitu sih. Terus kalian di dalam mempersiapkan pakaian ya, fashion yang nanti akan dipakai liburan itu pusing nggak? Atau udah ambil aja, comot Coba aja yang ada di lemari. Atau ada strategi? Wan, mana Wan? Wan, kamu ada strategi nggak di dalam memilih sebuah pakaian? Ya juga sih, cowoknya kalau cowoknya gampang aja, mungkin kalau gampang aja sih kalau cowok ya. Atau kalau perempuan itu lebih ribet atau gimana? Jadi Owen mah ambil aja yang ada di lemari pakaian gitu ya, tanpa ada strategi-strategi tertentu ya. Kalau Kanasri ada ya pasti ya. Pengennya sih kayak gitu juga, kayak asal comot aja terus yang aku suka pakai aja gitu. Cuman kadang di komen juga kan harus matching dan segala macam, aku nggak bisa. Ya biasanya sih suka-suka aku aja. Yang penting nggak kurang, terus nggak abstrak banget gitu, masih bisa nyaman kalau dilihat sama orang-orang. Dan udah ada tuh, ini untuk hari Senin, ini untuk hari kedua, ini untuk hari ketiga, udah di itu ya, udah ditargetin nggak? Enggak, random aja. Iya. Nah terus ada ini nggak cerita tentang liburan atau apa gitu, misalnya apapun lah, misalnya saya mau liburan seperti ini begini, andaikan saja ini kalau liburan saya begini gitu, berbagi pengalaman gitu, karena sama kayak tadi Bang Ja gitu. Kawan dulu deh, boleh. Wan, boleh Wan berbagi Wan, siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Sharing-sharing ya tentang liburan gitu kan. Kalau Owen gimana misalnya strateginya lah, atau bagaimana cara menikmati sebuah liburan gitu. Cara menikmati sebuah liburan gimana ya? Kalau liburan kita ke suatu tempat yang kita tahu dan di sananya ada apa. Jadi ya selama itu enak gak enaknya, buat aku sih ya dinikmatin aja, ditelan aja sih. Jadi apapun pengalaman yang ada di sana itu menjadi bagian dari liburan kita gitu ya. Iya, lagi apa juga kita juga belum tahu apa yang terjadi di liburan itu kan. Kalau Kana, bagi-bagi dong cara menikmati liburan gimana? Pertama sih kitanya nggak maksa gitu, nggak harus happy banget gitu kan, namanya ke tempat baru adaptasi besar gitu, jadi santai aja sih. Kayak kalau liburan tuh waktu dimana bebas untuk bersikap let it flow gitu loh. Terus waktu sih aku paling excited kalau ngobrol sama orang kan. Waktu itu pernah ke negara Jepang, terus dikasih tahu cara nanya ini gitu. Terus pas aku nanya ke pegawai, itu seru banget rasanya. Jadi kayak padahal malu banget gitu, takut salah kan pakai bahasa baru gitu yang kita nggak pernah belajar, cuma disuruh hafalin doang. Tapi itu ternyata ngajarin kalau misalkan ya udah sama-sama orang ngobrol aja gitu, terus dapat pengalaman baru, terus pulang dapat pelajaran baru, udah seru aja gitu.
Nah, pas tahu nih, misalnya kan Nasri, misalnya mau pengen ke Jepang, ada nggak tuh sedikit-sedikit cari tahu bahasa-bahasa yang sekiranya nanti akan dipakai di sana gitu? Ada nggak sedikit mempelajarinya gitu? Misalnya selamat Harus pagi, ada. selamat siangnya apa sih, Iya. selamat paginya apa gitu? Terus Cari-cari ya. dikasih tahu sama tour guide-nya. Malah aku tertarik nyari setelah selesai liburan sih. Oh gitu ya. Oh iya, no. Ya kalau ini kan biasa, oh kalau selamat pagi di sana begini nih, ngomongnya kalau siang gitu. Karena kan itu pas. Budayanya juga. Iya. Oh iya. Dicari juga ya budaya di Iya. sana siapa gini-gini ya. Mm. Kalau riset ininya belanjaannya enggak? Apakah di sana kulinernya mahal atau enggak ya? Enggak sih. Enggak begitu tertarik belanja juga sih. Oh, benar. Nah, berarti paling jauh tuh, Kana? Liburan paling jauh Paling jauh paling Jepang itu? ke Hah? Arab kan. Oh, ke Arab umroh. Umroh gitu. Awan paling jauh kemana, Wan? Hah? Hah? Ke ini sih, ke Skandinavia. Oh, Tapi kadang itu ada juga orang yang liburan sambil jualan juga, dia tau bawa apa sih sekarang fenomenanya just tip gitu kan, yang dia beli orang nitip. oke, iya. Kadang kan juga orang liburan tujuannya buat belanja, hitung-hitung belanjain buat orang. Iya benar. Iya. Ada tuh emang. Jadi pulang bawa emang titipan dari teman-temannya gitu kan ya. Ya. Nah, apa namanya? Berarti memang sampai nanti aktivitas kembali di Januari, Awan memang tidak ada rencana, Bun ya, untuk jalan-jalan gitu ya, Bun ya? Jauh ini belum. Belum Jauh ya? ini belum. Planningnya masih Mau juga sebenarnya, mau apa? Udah pikiran mau kuliah kan, jadi fokusnya ke situ juga. mempersiapkan gitu ya. Nikmatinya lewat ini ya, program remedial yang menjalani Boleh. project itu gitu ya. Bisa. Project bermusiknya ya gitu. Ya mudah-mudahan apa namanya adalah misalnya 1-2 teman Awan yang mungkin sama menikmati liburannya juga untuk menggali potensinya gitu. Jadi Awan punya teman atau rekan untuk berproses gitu. Kalaupun ada juga 1-2 yang pada akhirnya liburan, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita berproses untuk mempersiapkan ketika dia nanti kembali setelah liburan gitu kan. Nah, Kak Nasri ada, sampai nanti Januari sudah ada atau memang belum? Ada ke rumah saudara doang sih. Paling gitu doang. Jadi memang ada rencana ke rumah saudara gitu ya, silaturahmi. Hah? Oh iya, katanya kamu mau nyoret-nyoret tembok kayak good school. Bapak udah siapkan temboknya. Nemuin Pai dulu Pak. Nemuin Pai juga. Ya, tadi dia izin karena itu ya ada les. Ada les gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya tembok selalu tersedia karena tinggal dicoret-coret aja gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, apa artinya ya kalau memang artinya liburannya itu sebagai jalan-jalan, itu oke juga. Kalau memang liburan itu dikonotasikan sebagai menikmati di luar dari rutinitas, lebih fokus kepada hobi kita, kesenangan kita, ketertarikan kita, ya sah-sah saja itu kalian anggap sebagai liburan gitu. Karena kan definisi liburan dari masing-masing orang pasti beda-beda kan gitu. Nah, untuk menutup pembicaraan nih, apa ya artinya pandangan
Owen, Kak Nasri tentang liburan apa? Menanggapi tentang liburan, Siapa dulu? tweet. Kak Nasri boleh. Ya udah. Kalau aku sih ini sih liburan tuh waktu dimana ngumpulin energi baru sama semangat baru buat kerja setelah liburan itu nanti gitu, entah belajar lagi kan semester baru gitu. Terus juga nemuin apa ya, passion dalam diri sendiri juga. Jadi pokoknya me time sepuasnya itu pas liburan. Jadi liburan tuh bebas aja, suka-suka. Makanya kalau aku sih nggak suka ngikutin liburan orang lain gitu. Jadi, gitu. Bebas. Okay. Nah, Wan gimana, Ban? Kamu mengatur sama liburan sih kan seperti pada umumnya emang liburan buat refreshing kan. Tapi selepas dari itu juga apalagi situasi kayak gini lagi mendukung, aku juga ini sih itu tadi bisa berusaha cari-cari kesibukan lain yang menurut aku emang aku sukain gitu, yang menurut aku menarik gitu. Jadi coba aku asah, coba aku ulik-ulik gitulah selama liburan ini. Gitu sih. Nah, intinya pokoknya selamat liburan. Bagaimana kalian? Rifa bisa bersuara? Atau masih dalam perjalanan? Ya, artinya apapun bentuk liburannya, semoga kalian kembali segar gitu, kembali merefreshkan diri untuk nantinya kembali menjalani kegiatan rutinitas sehari-hari ya. Kalian seorang pelajar, berarti nanti kembali lagi kegiatannya kegiatan belajar mengajar gitu. Mudah-mudahan sih liburan ini kalian bisa menikmatinya dengan caranya masing-masing. Begitu ya. Nah, untuk besok meeting Zoom kita bersama temanku 5 benua, karena temanku 5 benua itu masih ada ujian di siang hari, sehingga dia kemarin menawarkan jam 15.20. Menawarkan bagaimana jam 15.20 gitu. Kemarin Bapak ketemu di Klaten oleh temanku 5 benua pas ke SMA 3 Klaten, karena kan dia alumni SMA 3 Klaten. Oh ya wis, nggak apa-apa Pak, bisa gitu. Sampai jam berapa? Ya Bapak bilang kurang lebih sampai jam 5. Liben, apa yang nanti ingin kita bicarakan gitu. Karena dari remedial kan kita belum ada ya, kok apa yang kita bicarakan gitu. Nah, ternyata bagaimana seorang remaja atau remaja di dalam menanggapi limbah gitu ya, atau sampah gitu. Pengen si Liben sharing-sharing bagaimana sih seorang remaja tuh melihat pandangannya terhadap limbah atau sampah gitu, karena Liben ini menjadi juga direktur Binel tentang lingkungan gitu, tentang limbah gitu. Jadi dia lagi fokus kepada limbah gitu ya, atau sampah-sampah, karena mungkin di daerahnya atau di Klaten dia berangkat gitu, kegelisahan dia terhadap Klaten yang mungkin dia lihat potensi-potensi limbah yang mungkin bisa menjadi sesuatu pembelajaran gitu, menjadi objek belajarnya gitu. Begitu ya. Kita ketemu lagi di besok di 15.20. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi, ngobrol-ngobrol santai tentang begitulah, tentang limbah ya, tentang limbah atau tentang sampah. Kalian boleh biar nanti nyambung dengan Liben, kalian bisa cari tahu tentang Klaten, kalian bisa cari tahu tentang apa sih itu sebenarnya limbah atau sampah-sampah, sehingga nanti obrolannya bisa frekuensinya sama gitu ya. Karena Sri Awan ya, Rifa ya. Ya, terima kasih ya. Selamat menikmati liburan dengan ya. Yuk, Bapak tunggu ya di Good School lagi ya. Yuk, terima kasih. Selamat siang.